Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Di pekan ke-7 ini, materi pelajaran matematikanya yaitu operasi perkalian bilangan cacah dan operasi pembagian bilangan cacah. Tujuan pembelajarannya pun ada dua. Nanti akan Bapak sampaikan di tiap pembelajarannya. Sebelum kita mulai pembelajaran ke-1, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya, wa rasulah, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ataupun bagi orang-orang di sekitarnya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran ke-1, ada baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembelajaran ke-1. Di pembelajaran 1 ini, materinya yaitu operasi perkalian bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat melakukan operasi perkalian bilangan cacah dengan cara bersusun ke bawah. Anak-anak sudah mempelajari arti perkalian sebagai penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, untuk perkalian bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih, hasilnya akan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana cara bersusun itu? Supaya anak-anak lebih mengerti tentang perkalian dengan cara bersusun, anak-anak bisa menyimak contoh berikut ini. Sekarang kita ke contoh yang pertama. Ada soal 64 dikali 47. Kita akan menggunakan cara bersusun ke bawah. Nah, kita tulis dulu 64 47 dikali. Nah, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Anak-anak, kalikan angka yang paling bawah bagian belakang dengan angka yang berada di atas. Tapi, kalikan juga dengan yang paling belakang dulu. Maka, yang pertama dikerjakan adalah 7 dikali 4. Berapa 7 dikali 4? Hasilnya adalah 28. Nah, yang ditulis di bawah adalah angka satuan, 8. Maka 2-nya kita simpan di pinggir. Lalu, setelah 7 kali 4, sekarang 7 dikali 6. 42. Nah, di sini ada menyimpan 2. 42 ditambah 2 menjadi 44. Nah, selesai. Ini sudah dipakai. Kita coret. Nah, sekarang angka yang di depan kalikan dengan angka yang di atas, tapi kerjakan juga dari yang paling belakang. 4 dikali 4, 16. Yang disimpan satuannya yaitu angka 6. Nah, angka 6-nya harus sejajar dengan angka pengali yang ini, yang 4. 16, 1 disimpan. Sekarang 4 dikali 6, 24. Ada menyimpan 1 ditambah 1 menjadi 25. Nah, kalau sudah selesai semua dikalikan, sekarang kita cari hasilnya. Berapa hasilnya? Kita jumlahkan. 8 ditambah 0, kita tulis 8. 4 ditambah 6, 10. 0, simpan 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 0, simpan 1. 1 tambah 2, 3. Maka hasilnya adalah 3008. Apakah anak-anak sudah mengerti setelah melihat contoh soal pada video yang tadi? Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa bertanya ke Bapak melalui WhatsApp. Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Ini dia. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Di sini ada soal 523 dikali 78. Kita akan mencarinya masih menggunakan cara bersusun ke bawah. Yuk, kita tulis dulu cara bersusun ke bawahnya. 523 78 kali. Caranya masih sama seperti contoh yang pertama, yaitu dari angka yang paling bawah, ambil yang paling belakang, kalikan dengan angka-angka yang di atas,
kalikan satu persatu dimulai dari yang paling belakang. Nah, maka yang dikerjakan pertama adalah 8 dikali 3, 24. 4 kita simpan di bawah, 2-nya simpan di atas. Lalu 8 kali 2, 16. Tambah 2 menjadi 18. 8 kali 5, 40. Ada menyimpan 1, ditambah menjadi 41. Anak-anak usahakan menulis jawabannya itu sejajar dengan angka yang ada di atasnya. Nah, angka 8 sudah dikalikan dengan semua angka yang di atas. Sekarang angka 7 kita kalikan dengan angka yang di atas. Dimulai dari yang paling belakang. 7 dikali 3, 21. 7 kali 2, 14. Ada 2 menyimpan menjadi 16. 7 dikali 5, 35. Ada menyimpan 1, ditambah 1 menjadi 36. Nah, setelah selesai semua, baru kita jumlahkan dari paling belakang. 4 kita turunkan, 8 ditambah 1, 9. 1 ditambah 6, 7. 4 ditambah 6, 10. Tulis 0 di sini, 1 di atas. 1 ditambah 3, 4. Maka jawabannya adalah 40.794. Apakah anak-anak sudah mengerti setelah melihat contoh soal pada video yang tadi? Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa bertanya ke Bapak melalui WhatsApp. Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Ini dia. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Contoh ke-1 tadi perkaliannya antara puluhan dan puluhan. Contoh kedua antara ratusan dan puluhan. Nah, sekarang contoh ketiga yaitu perkalian antara ratusan dan ratusan. Masih dengan cara bersusun ke bawah. Pertama, kita tulis dulu operasi perkalian bersusun ke bawahnya. Nah, masih sama seperti cara 1 dan 2. Kalikan angka yang berada paling bawah dan paling belakang dengan angka-angka yang ada di atas dari yang paling belakang. 4 dikali 9, 36. Tulis 6 di sini, 3-nya di atas. Lalu, setelah 4 kali 9, sekarang 4 kali 1. 4 kali 1 hasilnya 4, ada menyimpan 3, ditambah 3 menjadi 7. Nah, sekarang 4 dikali 6 adalah 24. Nah, setelah selesai dengan angka 4, sekarang maju ke angka 5. Kalikan juga dengan angka-angka yang berada di atas dari yang paling belakang. 5 dikali 9, 45. Tulis 5, simpan 4. Lalu 5 kali 1, 5. Ada menyimpan 4, ditambah 4 menjadi 9. Lalu 5 kali 6, 30. Tulis langsung. Nah, anak-anak, jika anak-anak yang bawah dikalikan dengan yang paling depan dan hasilnya adalah puluhan atau belasan, maka langsung ditulis semuanya, tidak usah disimpan. Karena jika dikalikan dengan yang paling depan, berarti itu adalah perkalian terakhir. Tidak ada lagi angka di depannya. Nah, angka 5 sudah selesai dengan yang paling atas. Kita terakhir yang angka 3, kalikan dengan yang atas dari paling belakang. 3 dikali 9, 27. 7 kita simpan 2. 3 dikali 1, 3. Ada menyimpan 2, ditambah 2 menjadi 5. 3 kali 6, 18. Karena dikalikan dengan yang paling depan, maka hasilnya tulis semuanya, 18. Sekarang kita jumlahkan. 6 kita tulis lagi. 7 ditambah 5, 12. 2 simpan 1. 1 tambah 4, 5. Tambah 9, 14. Tambah 7, 21. Tulis 1. Di atas 2. 2 kali 2 ditambah 2, 4. Tambah 0, 4. Tambah 5, 9. 3 tambah 8, 11. 1. Tulis 1 di sini. 1 tambah 1, 2. Nah, inilah jawabannya. Maka jawabannya adalah 219.126. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti setelah melihat video contoh soal yang tadi? Jika sudah mengerti, mari kita lanjutkan ke tugas. Tugasnya adalah itulah soal-soal yang harus anak-anak kerjakan setelah melakukan pembelajaran ke-1.
Sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran kedua. Mari kita lanjutkan. Di pembelajaran kedua ini, materi pembelajarannya yaitu operasi pembagian bilangan cacah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat melakukan operasi pembagian bilangan cacah dengan cara bagi kurung atau bersusun ke bawah. Anak-anak pernah belajar bahwa pembagian bilangan cacah itu dapat dicari dengan cara menghitung pembagian dengan pengurangan berulang sampai habis. Nah, pada pembelajaran ini, pembagian bilangan cacah akan dihitung dengan cara bersusun atau dengan cara bagi kurung. Agar lebih jelas tentang materi pembagian bilangan cacah, mari kita saksikan video contoh soal berikut ini. Kita ke contoh yang pertama, ada soal 492 dibagi 6. Kita akan melakukan operasi pembagian bilangan cacah dengan cara bersusun atau dengan cara kurung. Ya, kita tulis seperti ini. 492 dibagi 6. Nah, bagaimana caranya? Berarti yang di dalam tanda kurung dibagi dengan di luar tanda kurung. Nah, yang pertama adalah satu angka dulu, 4 dibagi 6. Karena tidak bisa, ajak satu angkanya lagi menjadi 49. 49 dibagi 6. Adakah perkalian 6 yang mendekati 49? Ya, yaitu adalah 6 dikali 8. Maka kita 8 tulis di atas. 8 kali 6, 48. Kurang. 9 kurang 8, 1. 4 dikurang 4, 0. Nah, angka 1 ini bisakah dibagi 6? Tidak bisa, karena angka 1 lebih kecil dari angka 6. Maka, ajak turun angka yang belum turun. Berarti, si 2-nya kita turunkan menjadi 12. Nah, sekarang, adakah hasil dari 12 dibagi 6? 12 dibagi 6 adalah 2. Maka 2-nya kita tulis di atas. 2 dikali 6, hasilnya 12. Dikurang 12 kurang 12 hasilnya 0. Jika sudah 0, maka operasi pembagiannya selesai. Maka jawaban dari 492 dibagi 6 adalah 82. Apakah anak-anak sudah mengerti setelah melihat contoh soal pada video yang tadi? Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa bertanya ke Bapak melalui WhatsApp. Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Ini dia. Sekarang kita ke contoh yang kedua, masih tentang pembagian bilangan cacah. Ada soal 512 dibagi 16. Masih dengan cara bersusun atau dengan bagi kurung. Sekarang kita tulis dulu. 512 dibagi 16. Sama seperti cara pertama tadi, dari satu angka dulu, angka 5. Bisakah dibagi 16? Jika tidak bisa, ajak satu temannya lagi, 1, menjadi 51. 51 bisa dibagi 16? Nah, cari perkalian 16 yang hasilnya mendekati 51, yaitu 3. Nah, kita tulis 3. 3 dikali 16 adalah 48. Nah, kita kurang. 51 dikurang 48 hasilnya adalah 3. Sekarang, bisakah 3 dibagi 16? Tidak bisa. Maka, ajak turun angka yang masih di atas. Maka, 2-nya kita turunkan sehingga menjadi 32. Sekarang, 32 dibagi 16. Adakah hasil dari 32 dibagi 16? Ya, ternyata hasilnya adalah 2. 2-nya kita tulis di atas. Sekarang 2 dikali 16, 32. Kita kurang. 32 dikurang 32 hasilnya adalah 0. Berarti selesai. Maka jawaban dari 512 dibagi 16 adalah 32. Apakah anak-anak sudah mengerti setelah melihat contoh soal pada video yang tadi? Jika anak-anak belum mengerti, anak-anak bisa bertanya ke Bapak melalui WhatsApp. Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke video selanjutnya.
Ini dia. Sekarang kita ke contoh yang terakhir tentang operasi pembagian bilangan cacah. Di sini ada soal 2546 dibagi 38. Masih dengan cara bersusun ke bawah atau dengan cara bagi kurung. Kita tulis dulu 2546 dibagi 38. Caranya masih sama. Angka 2 bisa dibagi 38? Tidak bisa. Selama angka yang di dalam kurung lebih kecil dari angka yang di luar, maka tidak bisa dibagi. Ajak menjadi dua angka, 25 dibagi 38. Masih belum bisa juga karena 25 lebih kecil dari 38. Ajak satu angka lagi menjadi 254. Adakah perkalian 38 yang hasilnya mendekati 254? Ya, ternyata hasilnya adalah 6. Nah, berapakah 6 dikali 38? Ternyata hasilnya adalah 228. Kita kurang. 4 dikurang 8 tidak bisa, meminjam, ini menjadi 14, ini menjadi 4. 14 kurang 8, 6. 4 dikurang 2, 2. Maka hasilnya adalah 26. Apakah 26 ini bisa dibagi 38? Tidak bisa, karena 26 ini lebih kecil dari 38. Maka ajak turun angka yang masih tersisa. Nah, maka angka 6 ini kita turunkan. Sehingga 226 dibagi 38. Adakah hasil perkalian 38 yang hasilnya 266? Ya, ternyata hasilnya adalah 7. Kita tulis 7 di atas. 7 dikali 38 adalah 266. Kita kurang. 266 dikurang 266 adalah hasilnya 0. Jika sudah 0, berarti pembagiannya telah selesai. Maka hasil dari 2546 dibagi 38 adalah 67. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti setelah melihat video contoh soal yang tadi? Jika sudah mengerti, mari kita lanjutkan ke tugas. Tugasnya adalah itulah soal-soal yang harus anak-anak kerjakan setelah mempelajari materi di pembelajaran kedua ini. Jika masih ada yang belum mengerti, anak-anak boleh bertanya ke Bapak melalui WhatsApp. Sekian video pembelajaran matematika pekan ke-7 hari ini. Semoga materi yang anak-anak dapat hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak pada masa kini ataupun di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Kita berjumpa lagi pekan depan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.